معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang artinya, tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakillah khair Ustazah Yani Rizka atas pengingat yang telah kita perdengarkan bersama. Semoga keberkahan mengalir kepada pembaca sekaligus kita yang mendengarkannya. Kesempatan berikutnya, izinkan saya mengundang Ketua DPC PKS Tanjung Seneng atau yang mewakili kepada yang kami hormati Ustazah Indri Mardiani, Sarjana Peternakan. Kami silakan. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Mbak Puspa. Masya Allah barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita bisa berkumpul di sini ya, saling bersilaturahim ya ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jazakumullah khair katsir kepada ibu-ibu hebat semua yang tentunya akan mempersiapkan diri kita sendiri gitu ya, keluarga kita, suami kita, anak-anak kita ya untuk menyambut bulan yang bulan yang penuh keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ya. Insya Allah mudah-mudahan
keluarga kita bisa meraih keberkahan yang banyak-banyak ya. Karena Masya Allah kita tentunya mengingat dan mendambakan gitu bahwa ketika kita akan berharap kita mendapatkan surganya Allah kelak, insya Allah, amin ya rabbal alamin, kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya mensolehkan diri sendiri gitu, tapi kita bisa mensolehkan keluarga kita, suami kita dan anak-anak gitu, bahkan kalau bisa tetangga kita, insya Allah. Barakallahu fik ya. Mudah-mudahan nanti dari sini kita akan mendapat bekal tentunya. Kemudian tak lupa pula jazakillah khair uh, Umi Wulan Irodatiyah, ya guru kita, Syekhuna. Insya Allah mudah-mudahan jazakillah ya Mi sudah memberikan waktu keluangan, padahal beliau ini sibuk. Beliau ini orang sibuk, Masya Allah, barakallahu fik. Tapi alhamdulillah memberikan kita kesempatan ya untuk saling mengingatkan, insya Allah. Beliau menyisihkan waktu beliau hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk kembali kita saling memotivasi, saling memberi nasihat dan support, insya Allah. Jazakillah khair ya Umi. Mudah-mudahan Umi selalu sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga jazakumullah khair kasir kepada para panitia, teman-teman ya, khususnya dari teman-teman DPC PKS seksi perempuan dan ketahanan keluarga yang sudah menyiapkan ini dari jauh-jauh hari, insya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan kebaikan kita di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian yang saya hormati secara tidak langsung teman-teman yang ada di BPKK, DPD PKS Tanjung Senang. Insya Allah nanti akan hadir Mbak Yeni ya, akan hadir insya Allah Mbak Puspa, Mbak Yeninya ya. Beliau menyempatkan diri, Masya Allah, di tengah-tengah rakerda ya. Beliau itu lagi sedang rapat kerja, namun beliau insya Allah menyempatkan dirinya untuk menyapa ibu-ibu sekalian di sini. Nanti minta kode dari saya katanya, Masya Allah. Ya baik, mungkin saya memperkenalkan diri dahulu karena saya dari DPC PKS Tanjung Senang, minta izin waktunya sebentar ibu-ibu sekalian ya, bahwa sebenarnya kenapa bisa ada kajian hari ini ya, yang merupakan kajian parenting RKI. Ini merupakan kegiatan sebenarnya kalau misalkan ibu-ibu belum mengetahui gitu ya, belum mengenal gitu bahwa ternyata di PKS ini ada yang namanya RKI ya. RKI itu program-program yang memang menjadi pusat kegiatan pembinaan dan penguatan keluarga ya, berbasis masyarakat. Jadi insya Allah terutama memfasilitasi ibu-ibu ya, meskipun memang di situ fokusnya kita adalah keluarga kita gitu ya. Dan program-programnya itu banyak, Masya Allah ya ibu-ibu sekalian. Mungkin saya sedikit bisa share, pastinya ada 4 program besar ya, 4 program inti gitu yang ada di RKI ini. Yang pertama pembinaan keluarga dan pembinaan keluarga sejahtera. Jadi pembinaan keluarga sejahtera ini kegiatan peningkatan kualitas keluarga dari aspek fisik dan psikis ya. Aspek fisiknya itu diantaranya kita biasa mengadakan kegiatan senam ya, senam di masing-masing wilayah ya. Mungkin Ibu nanti bisa tengok, bisa tanya di daerah masing-masing. Itu insya Allah ada program-program senam ya. Kemudian juga peningkatan kualitas keluarga dari psikis ya, insya Allah nanti akan ada seperti ini ya, salah satunya ya, ini merupakan psikis gitu ya. Kemudian parenting, pranikah, keayahan ya, meskipun ini program emak-emak, tapi akan kita fasilitasi juga para ayah gitu ya. Kemudian ada sahabat ibu, sahabat anak dan remaja, juga sahabat lansia. Ya, itu adalah program yang pertama, pembinaan keluarga sejahtera. Ya, jadi kemudian yang kedua ada pos ekonomi keluarga, yaitu kegiatan peningkatan keterampilan manajemen ekonomi keluarga, gitu ya. Juga pertumbuhan semangat wirausaha berbasis keluarga. Itu contohnya kewirausahaan, itu bisa praktek langsung ataupun seminar-seminar ya, pembinaan kewirausahaan. Kemudian manajemen keuangan dan ketahanan pangan keluarga. Nah, beberapa tempat juga Masya Allah ya sudah digali oleh teman-teman ya ketahanan keluarga ini. Jadi kita ternyata ada tanaman-tanaman yang menurut kita itu tanaman hias ya, tanaman hias atau tanaman liar gitu, itu bisa menjadi bahan makanan kita gitu ya, lauk sayur gitu. Selain yang
biasa kita kenal bayam, kangkung, nah ternyata ada tanaman-tanaman lain yang bisa menjadi pangan. Ya. Kemudian program yang ketiga, layanan konsultasi keluarga. Ini kegiatan fasilitasi dan komunikasi untuk membimbing keluarga Indonesia menemukan solusi atas problematika keluarga yang dihadapi. Nah, ini akan dibuka layanan konsultasi keluarga, insya Allah 24 jam tersebar ini ya di daerah masing-masing, insya Allah ada konselornya. Nah, salah satunya ibu-ibu juga bisa berkonsultasi dengan Umi Wulan ya. Umi Wulan ini merupakan salah satu konselor kita juga, Masya Allah ya. Jadi jangan sampai nauzubillah misalnya kita belajar dari pelajaran yang ada di sekitarnya ya. Salah satunya kemarin kejadian yang baru-baru saja ya Ibu Kanti ya. Masya Allah, semoga sesungguhnya beban-beban itu bisa dihadapi semua orang gitu ya. Bisa jadi saya juga punya masalah yang sama. Cuman bagaimana kita menghadapinya dan menyikapi beban yang kita hadapi gitu. Sekuat apa daya tahan kita, nah kita kadang perlu teman gitu ya, perlu teman bicara, perlu berkonsultasi. Nah, insya Allah ibu-ibu yang punya masalah ya, masalah keluarga dan segala macam dari A sampai Z ya, insya Allah bisa kita bantu, insya Allah semoga Allah mudahkan. Insya Allah Umi Wulan juga siap ya Umi ya, siap ya Umi. Insya Allah. Oke, dan yang program terakhir yang keempat yaitu RKI Peduli, kegiatan pelayanan sosial dan pengabdian masyarakat. Ya, ini ada Jumat berbagi, kemudian pelayanan kesehatan, baksos, ya, kemudian pemulasaran jenazah dan tanggap bencana. Jadi insya Allah sebenarnya kita ada timnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di daerah ibu masing-masing ada musibah bencana ya, atau ada meninggal, insya Allah itu kita ada timnya yang bisa bantu ya ibu-ibu. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Istilahnya orang-orang PKS, pokoknya pakai baju oranye ya Bu. Ini pakai jilbab oranye ya, seperti ini logonya, logo baru ya, logo baru. Kalau ketemu ada rumah ada bendera PKS ya, ibu butuh sesuatu apapun itu bisa disampaikan ya, insya Allah kita berusaha semampu mungkin memfasilitasi dan membantu ya, karena kita memang insya Allah berhikmat untuk teman-teman semua, untuk ibu-ibu semua, untuk rakyat, insya Allah semoga Allah mudahkan. Baik, itu mungkin saja ya Mbak Pusma, kayaknya banyak banget apa yang sudah dibicarakan, Masya Allah, Barakallah. Ya, semoga kita buka tadi ya dengan bismillah dan tilawah. Semoga acara ini harapannya bisa berjalan dengan lancar. Ada oleh-oleh yang bisa kita bawa dan intinya menjadi amal soleh dan meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah Indri atas semua yang tadi telah diberikan dan disampaikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan saya di sini turut mengaminkan segala program itu berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program yang telah dilaksanakan. Baik, untuk hadirin yang berbahagia, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua BPKK DPD Kota Bandar Lampung kepada yang terhormat Bunda Yeni Fitri, Sarjana Ekonomi, kami silakan. Ustazah Indri, mohon izin, apakah beliau hadir di kesempatan daring kita di siang hari ini? Insya Allah hadirnya sudah oke, insya Allah. Minta tolong dipanggil lagi, dicolek lagi Mbak Sasa. Baik, kami undang sekali lagi kepada yang terhormat Ketua BPKK DPD Kota Bandar Lampung, Bunda Yeni Fitri. Kami silakan untuk naik ke atas layar.
Belum ya masa saya. Ini beliau sudah merespon insya Allah. Mungkin jaringan ya. Sepertinya baru masuk. Sebentar, saya cek di kolom partisipan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bunda Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, Alhamdulillah. suasana kerja ya. Alhamdulillah. Ustazah Yeni, kami silakan untuk dapat memberikan sambutan di acara hari ini. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Insya Allah pada pagi hari menjelang siang ini kita dipertemukan ya dalam suasana masih Zoom ya. Insya Allah kedepannya kita bisa bertemu offline. Mungkin sebelumnya yang saya hormati Bu Ulan sudah hadir ya Insya Allah ya. Bu Ulan Kirodatia selaku narasumber. Yang saya hormati Ibu Ketua SPKK Bu Indri Mardiani dan jajarannya, dan yang saya hormati ibu-ibu peserta Zoom ya, peserta Zoom Tarhib Ramadan. Temanya membersamai anak ya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah saya ucapkan jazakallah ya, jazakallah khairan katsir kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini sangat bermanfaat ya. Kemarin kita di Labuan Rantu sempat mengadakan offline ya kemarin. Itu ibu-ibunya ngerasa wah dikit banget gitu ya materinya, karena dinanti-nanti gitu ya, ilmu tentang persiapan Ramadan ini sangat dinanti oleh ibu-ibu gitu ya, karena kita ingin Ramadan kita tahun ini lebih baik gitu ya. Kita berharap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di sini ada Bu Ulan ya yang memahami bagaimana nanti kita mensikapi anak-anak kita yang mulai berpuasa, terutama baru akan full gitu ya. Ada yang separuh mungkin ya, separuh waktu, ada yang full gitu ya. Karena ada yang bisa ditanyakan nanti ya Bu Ulan ya. Ada yang mengatakan reward itu nggak bagus gitu, ada yang perlu reward ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan di sini. Insya Allah di sini sudah hadir 36 ya beserta narasumber dan SPKK. Bapak-bapaknya ada nggak ya? Nggak ada Mbak Yeni, karena ini khusus ini. Nanti insya Allah mungkin bisa ditransfer Mbak Yeni, ya ditransfer gitu ke ya. Bapak. Ya insya Allah nanti kita bikin hadir ya. Iya sebenarnya kita perlu berdua ya Bu Wulan ya. Jadi yang namanya di rumah itu nanti dilibatkan ayahnya atau abinya buat kesepakatan, karena khawatirnya nanti beda gitu ya. Ayahnya atau abinya bolehin, taunya bundanya uminya enggak gitu ya. Jadi nanti mungkin di awal minggu-minggu ini bisa buat kesepakatan gitu ya, nanti di keluarga bagaimana Ramadan ini, bagaimana nanti ibunya gitu ya, bagaimana ayahnya, anak-anaknya untuk capaian-capaian Ramadan ini, karena kita punya capaian masing-masing dan itu dikomunikasikan. Jadi saya alhamdulillah ada 5 anak ya Bu Ulan. Jadi itu luar biasa kalau kita mau ngikutin mau mengingatkan mereka setiap udah tilawah belum, udah ini capek juga gitu ya. Jadi emang lebih efektif menurut saya kita sepakati dulu di awal gitu ya. Jadi ya tafadol aja dia mau nyelesainnya kayak mana gitu. Karena capek juga gitu ya. Nanti kita bisa kesel sendiri, jadi jangan sampai Ramadan nanti kita kesel gitu ya, jadi dibuat gitu ya, atau nanti menunya Ramadan ini Bunda mau masaknya praktis-praktis aja, jadi jangan ada yang protes nanti, udah kita kasih gambaran Ramadan ini kita mau menunya seperti apa, persiapannya gimana, karena biar optimal semua. Bahkan kalau sebelumnya itu pernah disampaikan, bila perlu nggak nyuci piring ya Bu Ulan, biar waktunya nggak habis gitu ya. Nah, atau juga mensikapi seperti saya yang dagang ini gitu ya.
justru lebih banyak ya di luar gitu. Nah itu insya Allah bisa gitu ya. Jadi kita yang tahu masing-masing diri kita gitu ya, kita mau optimalnya di jam-jam berapa gitu ya. Jadi buat ibu-ibu semangat, nggak ada alasan saya punya anak kecil, saya punya anak banyak, saya punya ini dan itu. Kita uzurnya beda-beda dan kita yang bisa menyikapinya. Mungkin itu saja Bu Ulan dan Bu Indri. Terima kasih banyak kepada Bu Ulan yang selalu membersamai ibu-ibu SPKK ini, luar biasa ya ilmunya ya. Malah kadang-kadang saya mau S1 lagi psikologi apa ya. Bagus ya. Lanjut bagus. Oh, gitu ya. Daripada gitu. Wah, ada bapak-bapak ini, Pak Doni ya. Bisa langsung S2 kok, Gen, ambil psikologi. Oh gitu, bisa. Bisa. Nanti ngambil keilmuannya. Maksudnya saya nyambung nggak? Ambil keilmuannya bukan psikologinya ya. Oh, oke, nanti ngobrol lagi sama Bulan. Mungkin itu aja ya Bu Indri, Zazakila, kita sudah difasilitasi oleh SPKK Tanjung Senang. Ini luar biasa ya SPKK Tanjung Senang ini lagi semangat ya. Minggu berapa? 2 minggu yang lalu kita ketemu juga ya. Insya Allah. Ya. Luar biasa. Jazakallah khair. Ya, panitia semuanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda Saya Yeni izin Fitri. langsung live ya. Ibu-ibu mohon maaf. Ya, sukses ya rakerdanya. Amin, makasih. Bu Ulan, mohon maaf ya Bu Ulan. Ya, oke, nggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ya, khair Mbak Sasa, Afan. Iya. Ini insya Allah juga ada rekamannya ya Mbak Sasa ya? Insya Allah ada Ustazah. Iya, jadi nanti bisa di-sharing ke bapak-bapak. Ajak duduk nonton bareng lagi insya Allah. Oke. Masya Allah, mudah-mudahan acaranya memang betul-betul bermanfaat ya Ustazah. Oke, baiklah hadirin yang berbahagia sekalian. Kiranya kurang afdol dan kurang lengkap bila pertemuan kita hari ini tidak kita abadikan dalam sebuah bingkai kenangan. Maka izinkan kami dari tim panitia untuk memohon para hadirin sekalian dapat menyalakan video kamera untuk kemudian kami dapat mengabadikan senyum dari ibu-ibu sekalian dalam sebuah bingkai kenangan. Insya Allah kita cukup untuk satu layar karena di sini sudah ada 33 partisipan. Saya akan tunggu sekitar 5 detik ke depan. Apabila teman-teman dan para bunda sekalian masih ada yang ingin untuk menyalakan kamera, kami silakan. Yang kotak kecil ya. Mohon izin untuk tetap mematikan mikrofon ya, para bunda sekalian. Baik, dalam hitungan yang punya motor. Baik, teman-teman sekalian, dalam hitungan ketiga, kita akan ambil gambarnya semua. Baik, 1, 2, 3. Saya akan ambil sekali lagi. 1, 2, dan 3. Terima kasih sekalian, teman-teman sekalian. Oke. Hadirin yang berbahagia, seperti yang tadi telah disinggung di awal pada saat sambutan dari rekan-rekan kita sebelumnya, tidak terasa dalam hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, salah satu bulan yang pastinya dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan saya yakin sekali bahwa para bunda hebat telah jauh dari untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan yang mulia. Apakah hati-hati kita telah sangat ikhlas untuk siap bertemu dengan Ramadan? Karena layaknya tamu yang berkunjung, tak setiap waktu Ramadan akan datang. Tapi sebagai seorang tuan rumah yang baik, kita pasti akan selalu memberikan suguhan terbaik kita agar tamu yang hadir itu pun senang hatinya. Jika Ramadan adalah seorang tamu yang berkunjung ketika Allah cukupkan umur dan rizki kita, serta kesehatan kita, maka dengan cara seperti apa hingga kita bisa memberikan segala yang terbaik pada tamu kita ini. Para bunda, insya Allah yang selalu terpaut hatinya dengan Al-Quran, telah hadir di antara kita Bunda Wulan Irodatia, bunda kita sekalian yang sangat kita sayangi pastinya, yang insya Allah hari ini beliau akan membersamai kita dan berbincang mengenai bagaimana sih kita bisa menyambut Ramadan bersama dengan sang buah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mbak Sasa sehat ya?
Alhamdulillah Ustazah. Manokwari hari ini cuacanya cenderung stabil dan mudah-mudahan berlangsung stabil juga sinyal sampai nanti kita selesai acara. Amin, amin, amin. Ustazah, bagaimana kabarnya? Saya sudah lama sekali tidak bertemu ini dengan Bunda Wulan. Kayaknya sudah Iya, ratusan kangen banget. abad ya. Sudah ratusan Udah nggak di Bandar purnama. Lampung ya Mbak Sasa ya? Alhamdulillah kami sekarang di Papua Barat, Bunda Wulan. Masya Allah. Bisa nyambung ke Lampung nih ya masih ya? Masya Allah, Alhamdulillah berkat kecantikan teknologi dan kuatnya ikatan ukhuwah di antara kita. Iya, makanya surprise banget saya ketemu Mbak Sasa sih. Mbak Sasa ini kalau nggak salah udah nggak di Lampung nih ya. Baik. Hadirin sekalian dan Bunda Wulan, mohon izin sebelum materi nanti akan dimulai, kami akan membacakan kurikulum vitae dari Bunda Wulan, sebagaimana yang tampil di layar teman-teman semua. Oke, saya buka dulu ya. Oh. Ini karena file yang terbuka banyak, jadi harus satu-satu ini. Oke. Oh, kok masih ini yang tampil? Nah, mudah-mudahan tampak jelas di layar teman-teman semua ya. Oke, narasumber kita hari ini adalah Bunda Wulan Irodatia, sarjana psikologi dan seorang psikolog. Beliau kelahiran Jakarta 7 November 1969, alamatnya di Tanjung Seneng dengan suami adalah Ayahanda Dwi Saketi. Masya Allah, beliau dikaruniai 8 anak dan saya baru tahu ternyata Bu Wulan sudah punya cucu 1 ini Bu. Terakhir ketemu belum ya Bu ya, belum jadi oma ya. Lama banget saya ketemu. Aktivitas sehari-hari beliau adalah Kepala Bidang SDM Yayasan Darul Hikmah, Pengelola Biro Psikologi Harmoni, Yayasan Peduli Sahabat, dan Konselor RKI Lampung, memiliki moto hidup tebar amal raih ridho ilahi. Raih ridho Allah. Mohon maaf. Sama nih Mbak Sasa isinya. Oh gitu, baik. Oke, tiada perlu berpanjang-panjang kata lagi dan saya yakin para bunda pembelajar hari ini sudah tidak sabar untuk mendengar segala ilmu yang akan dibagikan oleh Bunda Wulan. Maka izinkan kami untuk mempersilakan Bunda Wulan memulai sesi majelis kita hari ini. Mangga Bu Wulan, kami silakan. Terima kasih Mbak Sasa, alhamdulillah. Yang mau share screen nanti materinya Mbak Sasa ya? Insya Allah saya bantu share screen Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, arsalahu wa ashhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Cur, sarapan dulu, Cur. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul ya, insya Allah dalam rangka bersilaturahmi meskipun dalam suasana yang online ya, luar biasa. Semoga kebaikan, keberkahan senantiasa selalu dilimpahkan buat kita semua yang para peserta pada hari ini. Semoga yang hadir hari ini adalah keluarga yang bahagia, ya. Semoga yang hadir pada hari ini adalah akan menjadi penghuni surga bersama dengan para keluarganya, yang bersama istrinya, ya. Amin, amin, rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan menegakkan risalahnya, melanjutkan risalahnya dalam rangka menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Hari ini belum keluar nih materinya ya. Insya Allah pembahasan kita hari ini adalah tentang
menyambut Ramadan bersama buah hati. Ini ya yang tema yang diberikan dari SPKK Tanjung Seneng ya. Allahumma balikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua di bulan Sya'ban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Kita belum masuk bulan Ramadan, hanya beberapa hari lagi, seminggu mungkin ya, beberapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Kalau kita bicara masalah bagaimana menyambut Ramadan bersama buah hati, memang pembahasannya perlunya mestinya lebih awal lagi ya, karena mestinya kita sudah melakukan langkah-langkahnya. Tapi nggak ada masalah ya, nggak ada kata terlambat ya, insya Allah masih ada waktu hari ke depan untuk bagaimana mencoba melakukan pra Ramadan dia bersama dengan keluarga kita. Kalau kita bicara menyambut bersama Ramadan bersama buah hati, berarti dalam gambaran saya ya, dalam gambaran saya adalah bersama anak-anak. Dan yang namanya anak-anak ini mereka dari usia yang beragam, entah itu usia balita, batita gitu ya, kemudian remaja dan dewasa. Karena anak saya udah remaja dan dewasa ya, dan anak-anak. Sehingga memang akan berbeda bagaimana cara, bagaimana teknik, bagaimana mengupayakan sambutan atau mengkreasikan Ramadan bersama buah hati sesuai dengan usianya. Berbeda ketika kita mempersiapkan keluarga kita, anak-anak kita ketika mereka masih di usia batita, ya. Berbeda juga ketika mereka masih balita, berbeda juga ketika mereka masuk usia SD dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini menjadi suatu hal yang menjadi sebuah landasan. Lanjut Mbak Sasa, silakan. Ya, nggak apa-apa deh. Atau Mbak Sasa, saya minta yang setelahnya dulu. Saya kayaknya salah nah ini dulu. Ya. Jadi ini saya katakan paradigma awal ya, ketika kita mengatakan bagaimana mencoba mengkondisikan keluarga kita ya, keluarga kita terutama buah hati kita di sini ya, karena memang temanya tentang buah hati bukan keluarga ya, mengkondisikan buah hati kita terhadap Ramadan. Kita perlu memiliki paradigma awal. Paradigma pertama adalah tentang keutamaan Ramadan ya, bahwa Ramadan itu adalah tamu istimewa, bulan istimewa, bulan yang terbaik gitu ya. Kalau di hari terbaik dalam sepekannya itu ada hari Jumat. Kalau di tahun dalam satu tahun ada bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Ya. Bagaimana kalau hari Jumat? Ya, hari Jumat itu merupakan sebuah hari perayaan gitu ya. Karena begitu banyaknya keutamaan yang dikatakan sebagai sebuah perayaan Jumat gitu. Dan kalau Ramadan adalah bulannya gitu. Selama 30 hari full itu ada satu bulan full ya, tidak selalu 30 hari ya. Tapi satu bulan full itu adalah istimewa. Kenapa istimewa? Karena memang banyak peristiwa-peristiwa ya, mulai dari diturunkan pertama kalinya Al-Quran, kemudian ya, kemudian juga di Ramadan ini kita juga banyak sekali sel pahala. Biasanya ibu-ibu suka dengan sel ya. Ada sel pahala yang Allah berikan gitu ya, dari setiap amal-amal yang kita lakukan gitu ya, itu bisa memiliki berkali lipat, mulai dari 10 kali sampai 700 kali lipat. Jadi luar biasa ya. Jadi bagaimana istimewanya Ramadan ini menjadi suatu hal yang menjadi sebuah paradigma awal kita. Sehingga kenapa kita perlu persiapkan diri kita dan keluarga kita ya, menghadapi Ramadan yang istimewa ini, biar kita nggak nyesal. Biar kita nggak nyesal ketika kita akan meninggalkan Ramadan ini. Biar memang pada Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikannya, mampu menabung pahala sebesar-besarnya, dan mendapatkan ampunan Allah. Ya. Saya jadi teringat sebuah hadis ya, sebuah hadis yang mengatakan bahwa
ketika suatu hari Rasulullah akan memasuki mimbar gitu ya, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ya. Sehingga pada saat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa? Gitu, engkau mengatakan amin. Kemudian kata Rasulullah, ternyata amin yang pertama itu karena mereka Jibril mengatakan celakalah orang-orang yang mengikuti Ramadan sampai akhir tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya. Artinya akan menyesal gitu ya. Nah, itu amin pertama, amin keduanya, amin ketiganya itu bukan dalam konteks Ramadan ya, tapi dalam konteks salawat dan birrul walidain ya. Jadi bagaimana memang kita perlu mengutamakan Ramadan. Ini yang perlu kita luruskan, yang utama itu adalah Ramadan bukan Lebaran. Nah, ini ya. Ini paradigma. Kenapa saya katakan ini paradigma awal? Ini yang perlu kita tekankan pertama adalah bagaimana yang utama itu adalah Ramadannya, bukan Lebarannya. Ya, kadang-kadang masyarakat di Indonesia mereka mudah-mudahan tidak di sini ya. Tapi secara umum lebih euforia di Syawalnya gitu ya, lebih euforia di dalam penyambutan bulan Syawal. Padahal yang dikatakan yang istimewa itu bukan Syawal tapi adalah Ramadan. Ramadan bukan berarti Syawal istimewa ya. Ketika perayaan di akhir Ramadan masih bulan Syawal itu karena memang kita kembali hadir secara fitri. Tapi yang utamanya, yang istimewanya adalah Ramadannya. Ini perlu digarisbawahi. Ya, sehingga penyambutan ketika kita ingin mengkondisikan anak-anak kita juga adalah mengkondisikan anak kita dan keluarga kita juga adalah terhadap Ramadannya, bukan Lebarannya. Gitu, ya. Kemudian yang kedua bahwa syarat wajib berpuasa salah satunya adalah akil balik. Nah, belum Mbak, masih yang tadi. Ya, syarat wajib puasa ya itu adalah akil balik. Ini perlu ditekankan banget gitu ya. Sehingga ketika kita ingin mengkondisikan anak-anak kita terhadap dalam melatih mereka berpuasa itu kalau mereka belum akil balik itu bukan suatu hal penekanan, kita tidak boleh memaksa mereka. Kita nggak boleh membuat mereka menjadi trauma malah sama yang puasa ya, sama Ramadan. Karena apa? Ternyata Ramadan itu sengsara. Nah ini gitu ya. Kita perlu bahwa syaratnya puasa itu adalah akil balik. Sehingga ketika anak kita belum akil balik, maka kita jangan terlalu menekankan mereka harus seperti yang sudah akil balik. Karena mereka artinya masih dalam rangka latihan. Latihan dalam Ramadan. Gitu ya, dalam Ramadan, dalam berpuasa. Puasa itu kan memang salah satu amalan di bulan Ramadan ya, karena ada amalan-amalan lainnya selain puasa. Meskipun memang penitik beratannya di bulan Ramadan itu adalah berpuasa ya, ibadah berpuasa, karena memang diperintahkannya juga oleh Allah kutiba alaikumus syiyam itu adalah di bulan Ramadan ya. Nah, ini apa sih yang harus kita persiapkan ya, yang harus kita persiapkan ketika kita menghadap Ramadan ini. Saya membuatnya ada 3 fase sebetulnya ya. 3 fase. Pertama adalah sebelum Ramadan, jadi pra-Ramadannya. Nah, yang tadi saya bilang kita punya waktu 7 hari ke depan untuk sebelum Ramadan. Dan sebetulnya banyak yang perlu kita lakukan dalam sebelum Ramadan ini, gitu ya. Dan akan lebih baik sebetulnya ke depan mungkin ya kita mencoba mempersiapkannya jauh-jauh hari. Kalau para sahabat ketika mereka meninggalkan Ramadan, maka mereka langsung mempersiapkan dirinya terhadap Ramadan, gitu ya. Sampai ketika Ramadan itu para sahabat nggak ada gitu yang nyari maisah gitu ya, karena mereka fokus untuk ibadah gitu ya. Tapi ya itu kembali ya seperti tadi kata Bu Yeni bahwa tergantung dari kondisi kita masing-masing dong, berbeda-beda gitu ya. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan selama itu adalah kita niatkan karena Allah menjadi sebuah ibadah ya, meskipun mau cuci piring atau tetap mencari maisah gitu ya, itu tetap memiliki amal yang berlipat selama memang kita niatkan dengan karena Allah, dan juga amal yang kita lakukan adalah amal soleh. Ya. Kemudian ada saat Ramadan, ya. Kemudian terakhir adalah optimal sampai akhir. Jadi di akhir Ramadan, gimana kita di akhir Ramadan itu ya udah nggak begitu aja gitu ya. Kadang-kadang kita menghadapi Ramadan itu semangat di awal,
di awal. Nah, ini bagaimana kita tetap semangat sampai akhir, optimal sampai akhir, dan memang kemudian apa sih yang perlu dilakukan di akhir berikutnya. Oke, ke sini dulu deh ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini tahapan di sebelum Ramadan. Ya, apa saja sih yang harus kita lakukan? Ya, sebenarnya kalau kita mengatakan menyambut Ramadan, itu adalah tahapan menyambut itu adalah salah satu yang dilakukan sebelum Ramadan, gitu ya. Jadi ini materi saya kebanyakan kali ya. Harusnya ini aja ya. Sebelum Ramadan aja ya Bu Indri ya. Ya Indri ya ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya, karena memang yang akan saya bahas tidak hanya sebelum Ramadannya aja, tapi ya bagaimana ketika berada di bulan Ramadan. Ya, jadi bagaimana kita harus mempersiapkan persiapan fisik, ya, persiapan fisik. Dalam konteks persiapan fisik di sini adalah apa namanya, kesehatan, termasuk juga mungkin lingkungan rumah, ya lingkungan rumah. Kesehatan pada diri kita, pada anak-anak kita, ya, biar artinya kita perlu memberikan mereka gizi yang seimbang. Ketika lihat anak-anak kita kurang sehat, misalnya bagaimana kita mengoptimalkan agar mereka siap fisiknya menghadapi Ramadan. Gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mencoba mendiskusikan, ya, membahas bersama anak-anak kita tentang keistimewaan Ramadan bersama para buah hati ya. Ini saya konteksnya ke buah hati ya, ke buah hati karena memang ini kan dalam rangka bagaimana buah hati bukan semata-mata bukan pada keluarga tapi kepada buah hati, meskipun nanti konteksnya juga kepada keluarga gitu ya. Jadi kita perlu menekankan tadi keistimewaan Ramadan, bahwa Ramadan apa keistimewaan Ramadan itu perlu kita diskusikan, perlu disampaikan kepada mereka. Apa makna dari Ramadan? Kenapa Ramadan itu menjadi istimewa? Ya, sehingga mereka merasakan, anak-anak kita merasakan bahwa wow, benar loh Ramadan itu ternyata luar biasa gitu ya. Memang wajib, memang wajar kalau kita memang perlu menyambutnya dengan baik. Kita perlu euforia yang luar biasa di Ramadan karena begitu banyaknya keistimewaan Ramadan. Ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Ya, baru kemudian kita sampaikan kepada mereka adalah makna puasa. Apa sih puasa itu? Apa maknanya? Apa kebaikannya? Apa hikmahnya? Itu perlu kita sampaikan kepada anak kita, termasuk ya apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan, apa yang harus mereka hindari ketika berpuasa. Ini perlu jadi puasa ya, makna puasa di sini baik itu secara maknawiyahnya, tapi juga bagaimana dalam menjalankan. Ya. Kemudian buatlah sebuah kesepakatan target. Nah, kita perlu berikan target yang berbeda. Ya, kalau untuk anak batita misalnya ya, batita itu 3 tahun di bawah. Ya, kita nggak bisa dong mengajak mereka berpuasa dengan full. Ya, tapi bagaimana kita menciptakan bahwa Ramadan itu luar biasa. Mereka kalau mungkin mereka belum berpuasa, tapi kita bisa mengajak mereka untuk yuk menghormati orang yang berpuasa sehingga dia tidak makan sembarangan di depan orang yang berpuasa misalnya ya. Jadi ketika mereka mau makan misalnya ya, mau makan kue segala macam, dia mencoba untuk dalam rangka menghormati orang berpuasa nih, tidak di depan orang yang berpuasa misalnya. Itu dalam rangka bagian penghormatan. Termasuk juga kepada mereka bisa kita ajarkan untuk yuk berbagi dengan orang lain ya. Nanti ada poinnya itu sendiri ya. Jadi buat sebuah kesepakatan, buat target, buat anak yang balita misalkan ya. Apa nih yang 5 tahun, yang 4 tahun, apa nih? Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Apa yang mau kita target kepada mereka? Kita tanya, Abang mau nggak Bang puasa? Puasa itu dari jam sekian sampai jam sekian. Kira-kira abang seperti apa? Kita diskusikan, berikan kita semangat kepada mereka. Apa kebaikan buat mereka? Ya, yang 5 tahun, mereka juga jangan begini ya. Jangan dijadikan bahwa ketika anak usia balita, anak usia 5 tahun itu misalnya di bawah 5 tahun, ketika mereka mampu sukses berpuasa full, jangan dijadikan itu sebagai sebuah keberhasilan kita sebagai ibunya, ya jangan, karena nanti kita jadi maksa anak.
ya. Kita harus tahu kondisi anaknya seperti apa gitu ya. Tadi sekali lagi jangan sampai kita ingin anak kita merasakan keistimewaan bulan Ramadan, tapi yang mereka rasakan adalah sebuah siksaan gitu ya. Sehingga mereka malah tahu terhadap Ramadan bahaya nih kalau kayak gini gitu ya. Nah, ini yang perlu kita buat kesepakatan target sesuai dengan mereka. Kalau buat anak-anak SD kita lebih enak. Untuk anak 7 tahun gitu ya, 7 tahun aja itu mereka belum balik. Kan? Mereka baliknya berapa tahun nih? Bisa jadi balik mereka ada 9 tahun, 10 tahun mungkin ya. Tapi di usia 7 tahunnya mereka belum balik. Kita bisa diskusikan seperti apa dan bagaimana. Kemampuan mereka gimana? Kita boleh sampaikan kepada mereka ancang-ancang, ayo Ramadan itu begini, ayo kamu berpuasa seperti apa dan bagaimana. Ya. Dan kita perlu sampaikan nanti kamu akan merasakan lapar, nanti kamu akan merasakan haus. Tapi kalau kita puasa, kita tunda, kita tahan, nanti kalau sudah berbuka baru kita. Nah, jadi mengkomunikasikan juga harus dengan cara yang tepat, gitu ya. Jadi tidak ada sebuah penekanan buat mereka merasa nyaman, buat mereka merasa berarti ketika mereka menahan lapar dan haus. Ya. Jadi kesepakatan beda. Kalau untuk anak yang lebih besar mungkin ya bisa kesepakatannya dengan seperti tadi kata Bu Yeni, yuk kamu berapa mau tilawah berapa juz per hari misalnya, berapa halaman per hari atau seperti apa, boleh ya. Jadi kesepakatan dan target ini adalah disesuaikan dengan usia anak, kemampuan anak ya. Dan bisa jadi juga dalam satu usia aja ya, misalkan sesama usia 7 tahun, sesama usia 6 tahun, kondisi fisik mereka berbeda, kita perlu pahami ini gitu. Kondisi fisik mereka, kondisi emosi mereka berbeda, penyiapan berbeda, kita juga tidak bisa memaksakan mereka dengan target yang sama. Jadi ini sangat individual, berbeda ketika anak sudah mencapai akil balik. Kalau mereka udah balik, berarti mereka harus memenuhi itu. Ya, harus memenuhi itu dan kita harus memberikan semangat yang lebih. Memang kalau kita dari usia 7 tahun kita mencoba mereka mau optimal bisa full gitu ya. Itu mungkin lebih mudah ya, lebih mudah dan kita bisa mengkondisikan mereka. Aduh, ada tamu. Bentar ya, Mas. Ya, sebentar. Mbak Yasmin. Bentar ya, ada tamu. Ada orang soalnya. Maaf ya. Kemudian rencanakan agenda. Ya, kita bahas nih agenda Ramadan ini yang mereka harapkan mengagendakan zikir maksurat gitu ya, zikir maksurat secara rutin ya, bahkan memasak itu bisa jadi sebuah agenda bersama gitu ya, agenda bersama. Akan lebih bagus kalau misalkan kita buat misalnya 30 menit sebelum Ramadan, 30 menit sebelum berpuasa, yuk kita duduk bersama untuk zikir maksurat misalnya ya. Itu bagian-bagian dari agenda. Jadi rencanakan agenda harian, agenda pekanan gitu ya. Atau ya kalau misalkan mau bersafari tarawih dari satu masjid ke masjid ya, menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat mereka mungkin gitu ya. Atau ya rencanakan misalkan untuk sehari-hari sholat tarawih di masjid misalkan. Ada satu saat di masjid dekat rumah, ada satu saat kita mau ke masjid agung misalnya atau ke masjid yang mana, itu boleh gitu. Jadi rencanakan agenda bersama-sama agar menarik ya, menjadi sebuah yang luar biasa buat mereka gitu ya. Nah, kemudian latihan. Nah, ini jangan lupa ya. Ini kenapa tadi saya bilang latihan ini ketika mereka mau berpuasa, kita mau ngajak mereka berpuasa, maka mereka perlu latihan. Kalau kita ingin di bulan Ramadan itu mereka bisa full berpuasa dari subuh sampai maghrib gitu ya, maka latihannya itu kita lakukan sebelumnya ya, di bulan Sya'ban ini ya, bahkan dari bulan Rajab.
Mulai berpuasa misalnya, oh iya puasanya sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12, sehingga nanti ketika masuk Ramadan mereka sudah terbiasa sampai sore. Gitu ya. Jadi buat kebertahapan, dan latihan kebertahapan ini dilakukan akan lebih baik dilakukan di luar Ramadan, ya, sebelum Ramadan. Tapi kalau kita nggak sempat, ya udah nggak apa-apa, Ramadan awal berarti ya. Mungkin seminggu pertama pentahapannya seperti apa ya, sehingga mereka juga mengkondisikan tubuhnya, ya, mengkondisikan dirinya, aktivitasnya, ya, ketika di bulan Ramadan. Ya. Tantangan Ramadan itu biasanya memang cuaca, suasana itu biasanya lebih panas dari bulan-bulan lainnya, ya. Itu tantangan yang Allah berikan juga, ya. Di latihan perlu, ya, latihan. Kemudian berikutnya adalah membuat list atau catatan apa atau papan, ya, boleh modelnya seperti apa, pencapaian, ya. Jadi ini sebetulnya akan berkaitan dengan kesepakatan, ya. Dengan kesepakatan, udah dari kesepakatan itu dibuatlah ininya gitu ya, listnya, catatannya atau papannya gitu ya. Dan ini bisa sangat berbeda setiap anak. Ya. Mau modelnya papan, misalnya ini papan anak pertama, papan anak kedua, anak ketiga misalnya gitu ya. Ini khususnya buat anak-anak ini ya, anak-anak atau kanak-kanak kalau remaja beda lagi nanti ya, model kesepakatannya beda, mungkin bukan lagi dalam papan tapi lebih pada catatan mereka, catatan evaluasi mereka tetap dibutuhkan. Dan di sini saya tambahkan dengan pesan. Ya. Jadi tidak melulu yang kita berikan adalah targetnya, tapi kita perlu tahu apa sih yang kesan mereka kesan yang mereka rasakan, apa sih ya. Seperti misalkan dan kita menerima ke atas lagi, Mbak. Kata belum selesai ya. Nah, kita masih pada di sini ya. Bawahnya lagi, Mbak. Nah, ini ya. Ya masih di catatan di sini. Nah, buat anak remaja itu kan berbeda ya. Bukan mungkin papan dan tadi di sini tadi ya, pembahasan kesan. Ini kita perlu tahu kesan mereka secara harian seperti apa. Hari ini mereka apakah senang, apakah tidak senang, dan itu yang perlu kita diskusikan, apa yang buat kamu tidak senang, apa yang buat mereka senang. Ya. Kemudian perayaan ini tadi penyambutan, ya, bagaimana kita mencoba kalau kita udah bahas tentang keistimewaan Ramadan, makna puasa itu yang luar biasa, maka kita coba meng-create rumah kita dalam rangka menyambut Ramadan apa nih, seperti apa dan bagaimana, apa yang mau membuat mereka bersemangat, berbeda suasananya, karena kita perlu menciptakan suasana, perlu menciptakan iklim yang berbeda dari bulan-bulan lainnya di bulan Ramadan, sehingga mereka merasakan suatu hal yang keistimewaan di bulan itu. Ya, inilah yang dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum saya lanjutkan kepada pada saat Ramadan, saya ingin Mbak Sasa coba ditampilkan slide yang pertama, Mbak, tentang berpuasa untuk anak-anak. Nah, di bawahnya lagi. Nah, ini ya. Ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Berpuasa untuk anak-anak itu seperti apa dan bagaimana manfaatnya gitu ya. Kenapa sih anak-anak ini harus belajar berpuasa? Apa sih gitu ya? Kok maksa banget gitu. Ini perlu diperhatikan ya. Yang pertama sebetulnya berpuasa buat anak-anak itu merupakan pendidikan keimanan. Bagaimana mendekatkan diri mereka pada Allah ya, dengan makanya tadi jangan dibuat trauma gitu ya. Jangan dibuat trauma dengan puasa, tapi mereka dibuat menyenangkan pada saat puasa itu ya. Karena sebetulnya mereka ketika puasa kita mengajak mereka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal-amal kita berikan. Ini bisa kita lakukan, kita kondisikan sejak awal pembahasan pemaknaan tadi ya, makna puasa gitu ya. Dan dibuat kenyamanan ketika mereka berpuasa ya. Kemudian juga sebagai latihan mereka untuk beribadah ya. Dan ketika mereka balik, mereka harus sudah mampu berpuasa dengan utuh
Ya, jadi sebelum balik itu adalah masa-masa kita untuk melatih mereka. Akan bagus kalau kita latih dari kecil gitu ya, sehingga mereka ketika usia 10 tahun, ketika mereka udah ketemu balik, mereka udah terbiasa gitu ya. Kemudian adanya manfaat fisik dan kesehatan ini banyak nih, kalau artikel-artikel ya tentang manfaat pada fisik ya. Kalau saya baca ada salah satu artikel misalkan ya dari Dr. Dian Permatasari ya, dia adalah ahli gizi, master gizi ya. Dia seorang pakar kesehatan bidang gizi. Kata dia puasa itu ternyata memberikan manfaat positif bagi kesehatan anak ya. Kenapa? Daya tahan tubuh anak yang berpuasa itu ternyata mengalami sebuah peningkatan ya. Sehingga dia tidak mudah terjatuh sakit ya. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak ya. Dan hal ini juga akhirnya bisa mencegah adanya stres, kecemasan kepada anak ya. Kemudian ternyata dengan berpuasa juga gitu, itu sama maknanya dengan bagaimana mencoba mensucikan tubuh kita ya. Kalau apa sih, mengistirahatkan lambung kita, mensucikan, membersihkan ya dari hal-hal yang mungkin ada racun-racun, ada apa gitu ya. Dengan Ramadan ini karena kita puasanya makannya tidak menghantam diri dengan makanan terus gitu ya, jadi ada istirahat buat usus dalam kita, dan mereka akan lebih mudah mengeluarkan racun-racun dalam diri kita ya. Kemudian dengan berpuasa juga sebetulnya gitu ya, dengan berpuasa juga tanpa kita sadari sebetulnya kita biasanya gitu makan makanan yang lebih seimbang gitu ya, lebih seimbang ya, sehingga memang terjadi lebih sehat buat diri kita menjadi lebih sehat karena kita makan lebih seimbang, dan mungkin kita juga akan memilih-milih dengan makanan yang makanan yang lebih nutrisinya lebih baik gitu ya, seperti itu. Kemudian berpuasa juga mampu melatih pengendalian diri ya, melatih kesabaran pada anak ya. Ini banyak sih sebetulnya kajian tentang hal ini gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang sudah pernah mendengar ya, tentang penelitian seorang pakar psikologi ya, dari Walter Mischel gitu ya, yang dimana dia melakukan sebuah eksperimen terhadap anak-anak usia 4 dan 5 tahun ya, di mana eksperimennya disebut dengan marshmallow test gitu ya. Eksperimennya sederhana sebetulnya ya, jadi dari anak-anak usia 4 dan 5 tahun itu mereka dibawa kepada di satu ruangan, kemudian di hadapan mereka duduk di depan meja, dan di hadapan mereka itu di depan mereka itu disimpan marshmallow ya. Tapi anak itu tidak boleh menyentuh marshmallow selama 15 menit. Jadi harus nunggu nih ya. Kalau dia bisa menahan diri tidak menyentuh marshmallow-nya, maka dia akan mendapatkan hadiah marshmallow lagi. Jadi dia akan mendapatkan 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia nggak sabar tuh nunggu 15 menit, dia ambil makan boleh gitu. Dan dia nggak dapat hadiah gitu ya. Dia nggak dapat hadiah. Tapi kalau misalkan dia, waduh nanti saya mau dapat lagi yang satunya gitu ya, biar dapat hadiah, maka dia menahan dirinya. Udah 15 menit, maka dia ambil dan dia mendapatkan hadiah. Luar biasa. Ternyata dari hasil penelitian, dari penelitian itu, jadi penguji itu dia menghadirkan 653 anak yang diuji. Gitu ya. Ternyata yang berhasil itu hanya 3 orang dari 600 sekian. Ya. Dari 653 yang berhasil adalah 3 orang. Ya. Yang lainnya mereka nggak tahan. Siapa yang tahan? Ada makanan di depan, marshmallow ya, kesukaan mereka, manis, empuk gitu ya. Jadi mereka ingin segera mengambil. Ya. Mereka kebanyakan hanya tahan sekitar 5 menit atau 10 menit.
dilihat 10 menit mereka udah nggak tahan lagi gitu ya. Nah, kemudian si Walter Mischel ini yang melakukan penelitian itu ya, terus mendata anak-anak ini ya. Terus khususnya kepada anak-anak yang 3 orang yang berhasil melalui tes tersebut. Jadi 20 tahun kemudian, jadi ini penelitiannya eksperimental ya. Anak-anak ini 20 tahun berikutnya kemudian diteliti kembali oleh Walter Mischel. Ya. Ternyata hasilnya luar biasa gitu. Ternyata semakin lama anak itu bisa menahan diri, semakin tinggi pula daya konsentrasi dan logikanya. Ya, mereka juga cenderung memiliki sikap sosial yang lebih baik, ya. Sikap sosial yang lebih baik, dan dia lebih mampu bertahan ketika mendapatkan tekanan. Sehingga apa? Kesimpulan Mischel dari penelitian ini adalah ya, dia melihat adanya korelasi yang kuat antara kemampuan menahan diri atau menunda kepuasan dengan masa depan yang lebih baik. Nah, kan puasa itu begitu. Puasa itu bukan nggak boleh makan dan minum ya, tapi menahan diri. Menahan dari makan dan minum, itu ditunda makan minumnya. Kalau biasanya kita makan pagi, siang, sore gitu ya. Sekarang diawalkan di sahur gitu ya. Kemudian ketika siang ditahan gitu ya. Menahan diri, dan ketika azan baru dia berbuka. Jadi bukan nggak boleh, tapi boleh. Kalau umat sebelum kita ya, itu kan puasanya malah dari bangun tidur sampai ada yang dari hadis itu ada yang bilang sampai maghrib, ada yang bilang sampai isya gitu ya. Jadi lebih lama. Kalau buat kita, alhamdulillah sudah Allah berikan lebih keringanan gitu ya, dari kita bisa sahur gitu ya. Kemudian kita sampai maghrib saja gitu ya. Ya, jadi dengan berpuasa itu melatih anak kita untuk mengendalikan diri. Ada keinginan yang dia inginkan. Ya. Tapi dia mencoba menunda, menahan, sabar. Oh ya ditunda gitu ya. Ditunda sampai berapa lama. Ya. Penelitian ini menundanya hanya 15 menit. Kalau kita berpuasa itu berapa? 14 jam. Ya. Jadi perlu dipahami. Kalau anak mulai rewel, kalau anak tidak bisa menahan diri, apa nih yang harus kita lakukan gitu ya? Bukannya dimarahin, bagaimana dikondisikan. Dan kita harus lihat kemampuan anak, jadi jangan terlalu dipaksakan ya. Nah, dengan berpuasa juga ini melatih anak untuk membangun sikap sosial ya. Tadi ada salah satu hasil dari penelitian itu ya. Ternyata semakin lama anak mampu menahan, ternyata mereka cenderung memiliki kemampuan bersahabat yang lebih baik. Gitu. Ya. Dan di sini dengan puasa ternyata membangun sikap sosial, ya. Sikap sosial. Apalagi kita tahu di bulan Ramadan itu ya, bagaimana nilai sebuah keutamaan dalam bersodakoh gitu. Bagaimana keutamaan memberikan kepada orang yang berbuka puasa gitu ya. Itu luar biasa gitu. Nah, ini membangun juga sikap sosial. Ada rasa empati ya. Tidak ada juga merasa ketika empati ya terbangun gitu ya, maka juga dia akan juga membangun sebuah rasa rendah hati ya, bukan kecongkakan gitu. Nah, sebetulnya ya jadi dengan berpuasa pada anak ya tadi membangun sikap sosial mereka, bagaimana mereka berempati pada orang lain, bagaimana merasakan apa yang orang lain rasakan, memiliki sebuah kepedulian sosial. Ya, makanya tadi kalau anak usia 3 tahun nih apa yang bisa kita lakukan? Oh, ketika dia mau makan, yuk makannya di dalam yuk. Nah, ini bagaimana membangun sikap sosial, empati. Ada orang lagi puasa loh. Oh, misalkan ada di dalam satu rumah nih ada yang usia 3 tahun, ada yang usia 5 tahun. Yuk, adik makannya nggak di depan kakak lagi puasa. Kakaknya kan pasti 5 tahun lihat adanya puasa, adik aja aku boleh makan, maka aku nggak boleh misalnya gitu ya. Nah, ini kita kondisikan si anak-anak ini gitu ya, seperti itu ya. Kembali saya ke yang ketiga tadi ya, melatih pengendalian diri dan kesabaran. Ini juga termasuk bagaimana melatih bagaimana sosial. Belum Mbak, belum Mbak Sasa masih di atas. Ya, melatih pengendalian diri kesabaran itu juga bagian melatih emosi. Latihan bagaimana pengendalian diri itu adalah mengendalikan emosi dia. Ya,
Ya, bukan sekedar hawa nafsu, bukan nafsu saja terhadap makanan, tapi bagaimana dia punya keinginan yang besar, dia punya mengendalikan emosinya seperti apa. Pada masa anak-anak tantrum, gitu ya, fase anak tantrum, nah ini perlu banget, gitu ya, bagaimana belajar mengendalikan diri. Ya, kita lanjut dengan melatih kedisiplinan. Dengan puasa juga akan mengajak anak-anak kita untuk lebih disiplin. Kenapa? Ya, karena memang dengan berpuasa itu kan alurnya jelas ya, gitu ya. Waktu-waktunya itu udah di-split seperti apa gitu, dan itu kita terkondisi ya. Ketika pagi bangun jam berapa, kemudian makan, setelah itu ke masjid dan begitu ya. Ada alur yang begitu gitu ya. Jadi secara umum sebetulnya bukan hanya kepada anak kecil ya, tapi secara umum juga sebetulnya namanya puasa itu juga melatih kedisiplinan buat kita semua. Ya. Bagaimana kita pada akhirnya nanti ketika azan baru kita berbuka, kemudian nanti ada tarawih. Jadi aktivitasnya lebih ada suatu alur yang lebih jelas ya, alur yang lebih rigid ya, alur yang itu bisa melatih kedisiplinan kita. Ya. Lanjut Mbak Sasa, kita ke pada saat puasa. Yes. Ya, saat Ramadan ya. Nah, ini ya. Bagaimana menjalani Ramadan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita ingin mengkondisikan anak-anak kita, pertama adalah mengkondisikan saat sahur ya. Sahur itu jam berapa sih gitu ya. Anak-anak jangan terlalu, kita harus tahu anak-anak kita itu kemampuan makannya seperti apa. Ada anak yang makannya lama banget, ada anak yang makannya cepat. Nah, jadi kita membangunkannya pun sesuai dengan anak kita, dia cepat atau enggak makannya. Kemudian juga ketika membangun, ini memang di sahur ini kesulitannya adalah ketika membangunkan, sehingga apa ya, ketika kita membangunkan anak untuk sahur, maka kita kondisikan juga lingkungannya udah bangun, nyalakan semua lampu, misalkan kita bisa setel nasyid ataupun kita setel merota, jadi suasana jadi hidup, nggak hening gitu ya. Jadi anak lebih mudah bangun ya. Dan ketika jadi dikondisikan mereka sehingga mereka merasakan oh ya memang sudah waktunya untuk bangun. Ya. Dan ini kerjasama nih, kalau ada kakak-kakak yang lebih besar, ada suaminya gitu ya, ayahnya juga, dia membantu semuanya terhadap pekondisian sahur ini biar berhasil gitu ya, biar memang anak-anak merasa senang berhasil. Cari makanan yang mereka sukai. Tapi memang tetap, meskipun kita mencari makanan yang mereka sukai, harus tetap memperhatikan makanan apa gitu ya. Sebetulnya sih di bulan Ramadan pada saat sahur, kalau bisa dihindari itu yang namanya permen gitu ya. Coklat gitu ya, yang kira-kira memicu anak untuk mudah haus ya, dan mudah lelah gitu ya, itu juga dikondisikan. Jadi kita cari makanan yang disukai oleh anak kita apa gitu, dan memang perlu diperhatikan kebaikannya. Sebetulnya sih lebih baik dihindari yang namanya instan kayak nugget ya, junk food ya gitu ya. Kalau misalkan nugget itu kan gampang tuh sebetulnya buat kita, tapi sebetulnya buat kesehatan anak seperti apa. Ya, kemudian beraktivitas, berkreasi. Nah, kita perlu pahami bahwa setiap anak kemampuan berbeda. Jadi ketika mereka sudah lapar misalnya ya, ketika mereka lagi puasa, lapar, mulai rewel, haus, nah kita ajak mereka aktivitas, cari aktivitas mereka yang tidak ya jangan kebanyakan lari-lari. Kalau mau lari-larian udah sore gitu ya, jangan pagi-pagi itu udah lari-larian, itu udah kecapean, haus gitu ya. Jadi cari aktivitas dan kreasi apa yang bisa mereka buat. Kalau mereka suka menggambar, kalau mereka suka mewarna, atau mungkin bikin berkreasi apa ya, sehingga memang si anak merasa namanya oh ternyata waktu itu berjalan begitu saja gitu ya, nggak mereka kerasa banget karena mereka asik dengan kesukaan mereka gitu ya. Tetap kita perlu buat agenda-agenda tadi ya, sekali diperhatikan kepada usia. Tetap dibuat agenda-agenda, harus ada agenda yang namanya tilawah, ngaji, belajar ngaji, cerita, segala macam itu harus ada gitu ya.
dan ada aktivitas yang lainnya dan mereka berkreasi. Bikin aja proyek, misalnya proyek apa. Kemudian berbagi nih gitu ya, berbagi dengan orang lain. Ini juga perlu kita jalani ya. Misalnya yuk kita siapkan buat apa, buat dikirim ke masjid atau kita masak. Masak itu bisa menjadi sebuah kreativitas bersama anak-anak sebetulnya ya. Mungkin apa, dan mereka nanti apa yang mereka buat mereka bisa kirim ke tetangganya, kirim ke temannya gitu ya. Meskipun mungkin ya seberapa banyak yang tidak harus banyak-banyak banget gitu ya, ke teman mainnya aja, tetangganya siapa gitu. Seperti itu memang diajarkan untuk berbagi ya. Terus siapkan sajian berbuka istimewa tadi ya, bisa bersama-sama apa yang anak sukai ya. Jangan melulu dengan es ya, memang seger ya es itu gitu ya, tapi hati-hati gitu ya, nanti ini memicu takut. Es krim boleh, tapi hati-hati juga gitu, jangan terlalu sering dengan es krim. Hal-hal yang sifatnya, karena hal-hal yang sifatnya memicu yang ekstrim gitu, itu menjadi kurang baik untuk anaknya pada akhirnya, untuk penyesuaian dirinya gitu. Jadi harus kita pilih juga makanan-makanan yang lebih tepat buat anak-anak kita ya. Optimalkan waktu bersama, nah ini ya, jadi zikir sama-sama di 30 menit sebelum Ramadan, sebelum azan nih kita kumpul yuk, kita zikir bersama ya, atau dengan cerita ya, bercerita. Udah selesai sih dengan masakan. Sekarang sebetulnya kalau memang dadanya ada gitu ya, berlebih kalau mau pakai GoFood bisa aja sih sebenarnya ya, kalau emang siap. Tapi kan tidak semua orang siap dengan kondisi ekonomi yang GoFood terus gitu. Lumayan juga kalau pakai GoFood terus gitu. Kita bisa mengkreasikan masakan yang sehat gitu, yang ringkas ya, atau memang sebelumnya memang kita sudah siapkan bumbu-bumbu, jadi tinggal ada bumbu-bumbu yang bisa kita taruh di kulkas, yang kita ketika masak tinggal seng. Anak-anak bisa kita bantu karyakan dengan motong-motong apa gitu. Jadi proyek mereka, jadi aktivitas mereka itu luar biasa ya. Dan ini gunakan bersama-sama, apa namanya, menjadi sebuah proyek dan kegiatan bersama. Masak itu jadi menyenangkan buat anak-anak, juga menjadi sebuah pembelajaran buat mereka. Nah, kemudian perayaan nih. Jadi saya menekankan banyak perayaan di sini ya. Gitu. Kalau tadi di awal ada penyebutan Ramadan itu dengan perayaan ya, boleh apa gitu ya, dengan mengkreasikan rumah, membuat iklim situasi yang berbeda luar biasa gitu ya. Kemudian ini perayaan mengisi list termasuk berbuka itu perayaan ya. Hadis Rasul, salah satu hadis ya, 2 kegembiraan bagi orang berpuasa, ini hadis Rasulullah ya. 2 kegembiraan bagi orang berpuasa adalah, satu ketika mereka berbuka, dan yang kedua adalah ketika mereka bertemu dengan Tuhan ya. Kita ketemu, jadi orang yang puasa itu ikhlas pada Allah, insya Allah akan mendapatkan pertemuan dengan Allah. Amin ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa bertemu dengan Allah. Amin. Amin dong semuanya. Ya, jadi berbuka itu adalah sebuah perayaan. Ya, sebuah perayaan. Kemudian perayaan. Nah nanti ketika mungkin menjelang tidur itu bisa kita evaluasi, ngisi listnya seperti apa yang udah kamu capai, seperti apa, kesannya gimana, apa sih yang kamu rasakan. Tadi aku sebel loh, tadi aku lapar banget dan aku kesel sama bunda karena bunda begini-begini misalnya. Terima aja, oh gitu ya, oke, minta maaf segala macam. Kemudian apa? Hargai, kasih reward. Rewardnya nggak harus hadiah apa gitu ya. Kasih mereka reward dengan pujian, dengan pelukan, kebanggaan, ungkapan kebanggaan kita karena ketika mereka mampu menjalani itu. Ya. Dan tentu aja tadi disesuaikan dengan usia. Lanjut Mbak Sasa. Ya. Ya, nah ini kita masuk kepada optimalisasi sampai akhir. Jadi kan setiap hari ini begini nih. Setiap hari yang kita jalani tadi ya, ketika latihan Ramadan. Dan kemudian ketika bagaimana kita mencoba mengoptimalkan mereka sampai akhir. Ya. Setiap hari ada perayaan dengan berpuasa, ada juga sebuah obrolan, diskusi tentang apa yang mereka rasakan, itu akan dinamikanya setiap hari akan berbeda.
Ada saat mereka gembira, ada saat mereka kesedihan. Gitu ya. Hari ini panas, mungkin ada saat mereka mengatakan hari ini aku capek banget loh Bunda puasanya, lapar banget gitu, haus banget karena panas banget Bunda gitu. Iya sama dong Bunda juga sama, kita cerita aja ngobrol-ngobrol. Nah itu terus kita optimalkan terus sampai akhir. Nah ketika kita menjelang akhir Ramadan, ya, di hari-hari, di agenda-agenda yang tadi kita buat agenda Ramadan secara apa namanya harian, bulanan ya, ketika kita buat di pra Ramadan itu kan ada agenda yang kita buat, dan bagaimana kita di agenda-agenda itu dalam rangka mengoptimalkan mereka sampai akhir. Tadi biasanya kita semangat di awal, tapi di akhir itu dapat dalam semua. Nah sekarang bagaimana caranya terus sampai akhir. Dan ketika kita sampai akhir pada Ramadan, nanti kan ada itikaf, mungkin anak-anak bisa diajak itikaf gitu ya. Kemudian kalau misalkan tidak bisa itikaf di masjid, berarti bagaimana di 10 hari terakhir itu dibuat agenda yang memang berbeda gitu ya. Buat anak-anak, sehingga anak di malam hari lebih banyak memiliki aktivitas zikir misalkan, itu biar mendapatkan, mereka perlu tahu tuh apa yang namanya Lailatul Qadar dan apa yang bisa, apa keutamaannya dan seterusnya gitu ya. Itu menjadi sebuah agenda dalam yang kita buat sebelum Ramadan tadi. Nah, di sini evaluasi disesuaikan dengan pembahasan target. Jadi dibahas tuh ketika sampai akhir, dibahas, oh ternyata selama 30 hari ini gitu ya, wah abang nih luar biasa nih di awal-awal nih, abang sampai jam sekian, tapi kemudian abang bisa sampai maghrib, kemudian begini ya. Tetap, apa yang kamu rasain seperti apa? Jadi dievaluasi sesuai dengan targetnya masing-masing. Terus kecapai nggak bang ininya, apa namanya, targetnya apa? Kalau enggak, apa nih yang bikin enggak? Itu diskusi, itu di akhirnya. Buat lagi sebuah perayaan. Sebuah perayaan itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang wah gitu ya. Tapi memang wah, tapi wah itu secara personal yang dirasakan oleh anak, bukan wah yang penuh dengan kayak orang lain ulang tahun gitu ya. Ya, nggak mesti seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana anak merasakan sebuah wah ya, sebuah yang luar biasa. Ya. Dan perlu juga di akhir bahwa doa bersama, dan gimana kita mempersiapkan Ramadan berikutnya sebagaimana para sahabat yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Kita akan ketika meninggalkan Ramadan, kita semoga Allah memberikan ampunan kepada kita sehingga kita lahir dalam keadaan fitri gitu ya, bersih lagi dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu, karena amalan-amalan yang sudah mampu untuk menutup kesalahan-kesalahan kita gitu ya, sehingga kita merasakan sebuah kegembiraan situ ya. Kita kondisikan anak-anak kita dengan hal seperti itu, dan kita kondisikan juga tetap Ramadan yang istimewa, bukan sawalnya gitu ya. Jadi kita berdoa dan bagaimana mempersiapkan diri kita kepada Ramadan. Lanjut, kayaknya udah selesai deh. Baik, terima kasih Bunda Wulan. Ini masih ada nggak? Saya lupa. Kalau berikutnya untuk sesi tanya jawab bagaimana? Ya, tanya jawab aja langsung gimana Bunda Wulan? Ini kayaknya sepertinya di kolom chat, apakah sudah ada yang bertanya? Nah, mungkin ini Mbak Sasa, yang terakhir ya, teladan adalah sebaik-baik pengajaran bagi anak. Jadi yang utamanya ini di sini sekarang, jangan sampai kita mengkondisikan anak-anak kita, tapi kita tidak memberikan teladan yang baik. Jadi ini suatu hal yang sangat penting sekali ditekankan kepada untuk kita sebagai orang tua, ya, bagaimana memberikan teladan yang baik kepada anak dalam menjalani Ramadan ini. Ya, kayaknya itu ya kalau misalnya. Monggo saya kembalikan, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diskusikan, kita ngobrol bareng-bareng. Silakan. Terima kasih sekali Bunda Wulan, Jazakillah khair atas semua pemaparan materinya, luar biasa banget, daging, apalagi buat saya sebagai seorang ibu muda ya kalau nyebutnya ya. Saya nggak mau bilang saya ibu dewasa atau ibu tua, ibu muda aja. Ibu muda. Biar muda terus ya. Bener dong Bulan, biar selalu muda dan ceria.
Saya mencatat beberapa poin ini dari penyampaian Bunda Wulan, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan sebagai sebuah kenikmatan dan bukan sebagai sebuah siksaan tadi. Mungkin bunda-bunda sekalian bisa sedari awal nih, mumpung belum masuk Ramadan, masih kalau nggak salah nih H-9 Ramadan ya, Bunda Wulan ya. Kalau saya tidak salah berhitung. Nah, jadi para bunda ini mungkin bisa mempersiapkan daily planner Ramadan. Terus kemudian daily planner ini bisa dikembangkan menjadi weekly planner Ramadan, hingga kemudian Ramadan ini betul-betul bisa menjadi sebuah proyek keluarga yang ujung akhirnya nanti adalah kita sama-sama mumtaz berhasil melalui Ramadan, dan Ramadan itu membekas di hati kita tidak hanya di saat ujung nanti tanggal 30 Ramadan kita mendekati Idul Fitri, tapi juga menuju 11 bulan berikutnya sampai kita insya Allah mampukan kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Sehingga harapannya seperti yang Bunda Wulan ceritakan di awal adalah kita selalu menjadi pribadi dan manusia-manusia yang lebih baik, tidak hanya hari ini tapi juga untuk hari-hari kedepannya kita. Mudah-mudahan seperti itu ya Bunda Wulan ya, dan mudah-mudahan juga doa ini diaminkan oleh semuanya. Oke, teman-teman sekalian dan para bunda pembelajar, dari sesi materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Wulan, apakah ada pertanyaan, ada kegelisahan hati teman-teman sekalian, dan atau keluh kesah atau segala hal yang ingin teman-teman utarakan dan disampaikan kepada Bunda Wulan, kami silakan untuk teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, atau bila berkenan bisa langsung raise hand dan nanti akan kami silakan untuk berbicara langsung kepada Bunda Wulan. Adakah teman-teman sekalian yang akan bertanya? Baik, Bunda Wulan, ini ada pertanyaan dari Bunda Dianda. Afan, bagaimana menurut Ustazah dengan pemberian reward berupa 10.000 per hari jika tuntas puasa, namun berlaku untuk anak yang kecil? Sementara untuk si kakak tidak berlaku. Menurut Bunda, apa yang tepat reward untuk anak remaja? Syukron. Ya, pertanyaan bagus banget. Ya, pemberian reward berupa 10.000 per hari boleh. Ya, jadi memang reward itu kalau kita bicara reward, kesepakatan segala sesuatu emang perlu disesuaikan dengan usia anak ya, usia anak. Kalau misalkan memberikan reward berupa 10.000 per hari, kalau tuntas puasa boleh tuh, boleh aja gitu ya. Terus nggak berlaku nih cuma buat si kecil aja, buat kakaknya enggak. Nah kakaknya mereka sebenarnya gini, reward itu kita berikan ketika kembali kepada target, kan targetnya beda-beda tuh ya. Target si adik sama si kakak kan beda nih. Ya. Dengan target yang begini ya, karena memang kemampuan perjuangan mereka juga berbeda. Mungkin kalau kakaknya misalnya, kakak kalau misalkan sehari bisa 1 jus misalnya ya, apa gitu ya, tidak hanya puasanya aja. Ya. Puasa dan 1 jus. Kalau adik masih puasa itu udah cukup gitu ya. Jadi kembali kepada perbedaan reward itu diberikan sesuai dengan kesepakatannya dalam pencapaian target. Jadi reward itu kan kita berikan kalau mereka sampai target, gitu ya. Boleh 10.000 per hari boleh, ya. Tapi yang itu adalah reward yang sifatnya materi ya, materi. Jangan sampai kita juga melulu dengan materi. Yang paling utama itu adalah bagaimana kita memberikan reward secara imateri atau secara psikologis, dengan kebanggaan kita, dengan pelukan, ciuman, waduh gitu ya, pujian yang kita berikan luar biasa, kakak bisa melalui hal-hal seperti ini misalnya ya. Luar biasa adik begini boleh tambah 10.000-nya gitu ya. Atau itu bisa jadi reward yang disiapkan sejak awal, misalnya gini nih, kalau kamu bisa kalau adik bisa puasa full sampai 10 sampai maghrib tanpa maka Bunda akan kasih 10.000, boleh. Saya cenderung mengatakan boleh ya. Tapi jangan cuma itu, tapi juga berikan adalah ungkapan pujiannya, reward psikologis yang diberikan. Kalau si kakak sama kakak apa nih? Tuh, mungkin 10.000 buat kakak juga nggak terlalu berarti, bisa jadi gitu ya.
kita bisa rapel aja nih. Ketika sudah selesai misalnya ya, sudah selesai, saya coba dengan saya kali ya, bahasa saya. Ya, gimana saya kalau sama anak-anak saya misalnya ya. Memang si kecil ini, kalau yang besar mungkin kita bisa, oh dia berapa kali hatam. Kalau dia mampu hatam, misalkan oh dia hatam, dia bisa hatam 2 kali, maka dia bisa dapat 2 lembar warna merah misalnya gitu. Nah, itu buat si kakak nih, ya. Buat remaja mungkin bisa begitu. Itu yang menyemangati buat mereka. Ya. Oh, ditambah dia bisa merojaah atau menambah hafalan berapa banyak. Ya, tambah lagi ya, apakah mau warna merah atau warna biru gitu ya. Silahkan gitu ya. Itu boleh aja. Tapi sekali lagi itu adalah sampingan. Utamanya adalah bagaimana kita melihat mereka, pemberian reward kepada mereka adalah reward psikologis terhadap pujian, kebanggaan kita, rasa senang kita yang kita tunjukkan. Tapi kalau tadi itu boleh, tapi bukan hanya itu gitu ya. Jadi modelnya begitu. Kalau sama adiknya mungkin yang masih TK atau misalnya masih SD, oh ya kita berikannya, kalau SD kan, kalau TK bisa tuh per hari 10.000 misalnya. Kalau untuk anak SD kan tekanan apakah penekanannya pada pada puasa 1 full lagi kan enggak, targetnya kan akan berbeda. Nah, itu yang kita juga memberikan nanti reward yang berbeda ya. Jadi silahkan untuk pemberian reward itu disesuaikan dengan target-target setiap anak, dan itu sekemampuan orang tua. Jangan sampai orang tuanya juga memberikan reward yang membebani orang tua gitu ya. Jadi orang tuanya merasa aduh kayak mana gitu ya. Meskipun ini bisa jadi bagian persiapan buat orang tua, persiapan finansial, persiapan memberikan reward buat anak ya, bisa jadi gitu ya. Silahkan kalau itu dengan motivasi. Kalau saya cenderung membolehkan. Jangan hanya itu aja. Gitu kali bahasa saya. Jazakallah khair Ustazah, mudah-mudahan bisa menjawab kerisauan hati tadi penanya dan juga para bunda sekalian yang mungkin punya problema sama ini untuk bagaimana mematik para buah hati kita, terutama untuk anak-anak yang belum masuk akil balik, sehingga minimal mengenalkan dahulu puasa itu seperti apa dan kewajiban-kewajiban, serta mungkin kalau saya bilang umbo rampe ketika kita menjalani Ramadan, seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, saya jadi kayak kepikirannya gini loh Ustazah, bulan Ramadan itu jadi kayak sebuah kawah candra di muka gitu. Jadi bagaimana ketika Ramadan ini kita sebagai orang tua, fasilitator anak-anak ini, apalagi ibu ya, tidak hanya untuk menjadi seorang ibu nih. Ketika bulan Ramadan, kita pun juga lagi dituntut untuk scale up ceritanya. Jadi yang tadinya ibu, kita jadi scale up manajer keuangan, karena kita harus mengatur bagaimana keuangan ini tidak bocor lebih banyak hanya untuk pengeluaran konsumsi. Karena saya baca barusan, saya cari-cari data statistik nih Ustazah, kebiasaan atau data dibandingkan dengan tahun 2021 kemarin, Ramadan itu naik 17% dibandingkan bulan berikutnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk penyumbang 17% ini. Dan teman-teman semuanya dan para bunda pembelajar juga bisa sekaligus scale up menjadi manajer gizi keluarga seperti bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bunda Wulan. Oke, amin ya teman-teman ya. Maknawiyah itu mungkin ya Ustazah Sasa ya, bagaimana kita menanamkan maknawiyah. Jadi bukan semata-mata kalau kita bicara masalah reward gitu ya, yang lebih menekankan adalah bagaimana maknawiyah dari keberhasilan mereka. Jadi kalau reward yang uang 10.000 itu adalah ya bonus tambahan ya. Hanya sebagai bonus. Nah, ini Ustazah ada juga pertanyaan berikutnya dari Bunda Dewi Susanti. Umi, bagaimana membangkitkan kembali semangat ketika pertengahan Ramadan anak-anak sudah mulai bosan, lesu, mulai malas, jazakillah khair. Mungkin nggak cuma anak-anak nih, mungkin orang tuanya juga, termasuk orang tuanya juga. Itu yang mau saya sampaikan ya. Ya, sebenarnya dibalikin ke kita, dikembalikan kepada kita. Kita nih ketika berada dalam kondisi seperti itu, kita maunya digimanain sih? Gitu kan? Ini kita belajar juga berempati kepada anak kita. Oh, kalau yang saya rasa ini, kalau kayak gini, saya maunya diapain? Saya maunya gimana? Nah, itu yang paling tahu adalah kita ya. Jadi ini
sifatnya adalah sangat individual pada akhirnya, pada setiap keluarga, pada setiap anak gitu ya, gimana menyemangati kembali ya. Sehingga memang ketika kita membuat sebuah perencanaan apa namanya, agenda tadi ya, mempersiapkan agenda Ramadan itu, kita buat yang sifatnya meningkat gitu ya. Di bulan di minggu pertama apa nih, di minggu kedua apa nih, ketiga apa nih. Jadi yang semakin ke akhir itu agendanya semakin menarik, semakin menyenangkan buat mereka ya. Misalnya ya tadi dengan safari Ramadan misalkan ya, atau safari Ramadan, safari tarawih misalnya, kemudian safari itikaf gitu ya. Ya itu menjadi sebuah, oh ya anak-anak mau jalan-jalan gitu ya, dari satu masjid ke masjid yang lain. Oh masjid, karena memang dengan dia di masjid itu aja mungkin bosen. Jadi perlu suasana yang berbeda. Kita ajak ke Al-Furqan misalnya ya, kita ajak ke Islamic Center gitu ya. Itu menjadi suatu hal yang bisa menyemangati mereka kembali ya. Dan kita bisa aja ya, itu tergantung dari keuangan berarti ya sebetulnya. Kalau kita bisa aja berbukanya di sana, kita bawa dari rumah gitu ya. Atau memang kita sekalian berbuka di luar, kemudian salatnya di sana gitu kan. Jadi suatu hal yang menyenangkan. Hanya memang ya ditekankan ya secara maknawiyah bahwa Ramadan itu tidak semata-mata kita hambur-hambur dari sisi ekonomi tadi gitu ya. Ini kita bagaimana mencoba untuk dengan apa yang kita miliki kita bersyukur, kemudian apa yang kita bisa berbagi dengan orang lain. Mungkin berarti safarinya bisa kemana nih? Safarinya dengan berbagi takjil di jalan misalnya ya, atau ke panti asuhan. Nah ini jadikan sebuah agenda luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengajak anak kita mendatangi tetangganya yang memang dianggap kurang gitu ya, nah ini menjadi sebuah hal pengalaman buat mereka juga, itu kan luar biasa. Jadi memang gimana biar nggak bosan ya, biar nggak lesu ya, kita buat agendanya yang memang tidak monoton, ada hal-hal yang berbeda, ada hal-hal yang luar biasa gitu ya. Bisa aja kita buat misalnya sebuah, kalau perayaan di pertengahan misalnya, sebuah acara keluarga gitu ya, yang dimana mereka menampilkan apa gitu kan, itu mungkin menampilkan dari karya-karya mereka, atau mereka penampilan apa dengan tilawahnya misalnya ya, atau dengan hafalannya, atau dengan nasyid mereka, puisi yang bisa mereka buat, silakan dibuat acara ya. Emang kembali kepada kreativitas lagi gimana, dan tadi balik kepada kita kalau lagi bosan gini nih, maunya diapain sih, maunya gimana gitu ya. Gitu kayak kita jawaban dari Bunda Wulan tuh kayak saya lagi diajakin lagi untuk kembali bagaimana seorang ibu itu mengasah ilmu titen ya Bunda Wulan. Karena karakteristik keluarga itu pasti beda, budayanya berbeda, dan bagaimana cara kita mengasuh anak-anak pun berbeda gitu. Jadi mungkin pertanyaan tadi saya sedikit merangkum dari Bunda Wulan, disesuaikan juga dengan kondisi keluarganya. Bagaimana budaya, terus kemudian kondisi ekonomi, dan kita menciptakan suasana menyenangkan tadi itu ya. Saya kepikirannya kayak kita tuh lagi mendaki gunung gitu loh Bunda Wulan. Jadi ketika mendaki gunung ada pos 1, ketika pos 1 kita mungkin rehat sejenak, ngobrol lagi, mengambil perbekalan, mengisi ulang tenaga, sampai pos 2, hingga kemudian kita sampai puncak dan kita kemah. Terus kemudian ketika pagi hari kita melihat suasana langit di pagi hari bersama dengan embun, bersama dengan awan-awan, itu kayaknya nikmat banget ya Bunda Wulan ya. Ini kalau dianalogikan Ramadan menjadi seperti itu tuh kan kayak luar biasa banget gitu. Nah ini Bunda Wulan ada satu pertanyaan terakhir, sebenarnya tidak berjauh beda dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dari Bunda Asti Ardila, masih menanyakan mengenai reward. Bagaimana sebatas apa orang tua boleh memberi reward kepada anak agar tidak menjadi kebiasaan? Nah ini nih Ustazah, sehingga anak itu menjadikan Ramadan bukan sebagai sesuatu hal yang nagih dalam sisi materi, tapi nagih dalam sisi rohaninya. Ya, memang ini ya, ada yang menarik dengan reward dengan secara keseluruhan ya, terhadap reward ini juga, kalau misalnya
kalau memang keseringan ini misalnya ya, tapi Ramadan ini kan khusus ya, Ramadan ini khusus. Kalau misalkan di sebuah kebiasaan kepada anak dengan reward segitu, misalkan ya, anak misalkan dia biasa mendapatkan uang 10.000 itu misalkan biasa 50.000, akhirnya bukan jadi reward lagi buat dia. Jadi suatu hal yang biasa aja. Ya. Jadi memang ketika kita akan memberikan reward, kita juga perlu perhatikan hal-hal yang sifatnya berbeda dari biasa. Berbeda dari biasa. Ya. Kalau kita mau memberikan reward dalam bentuk materi. Ya. Makanya sebetulnya sebaik-baik reward itu adalah yang sifatnya bukan materi, imateri, tapi sifatnya kepada psikologis. Ya, tadi kebanggaan kita yang kita ungkapkan, kebahagiaan kita. Wah, luar ya itu ya ungkapan itu yang lebih pelukan gitu ya. Itu yang lebih utama sebetulnya dalam memberikan reward. Itu kalau reward seperti itu maka itu tidak akan ada kurangnya. Kita bisa memberikan sebanyak-banyaknya buat mereka. Tapi kalau kita memberikan reward dalam bentuk uang atau terlalu sering gitu ya, jadi bukan suatu hal yang istimewa lagi, gitu kan. Makanya emang ya jangan terlalu sering deh gitu ya rewardnya. Jadi rewardnya jangan melulu begitu, mungkin bisa lagi diganti. Dan reward itu bisa jadi surprise sifatnya gitu ya, surprise. Akan lebih enak lagi kalau kita berikan misalkan apa sih kebutuhan anak kita yang paling mereka butuhkan apa. Jadi kita berikan sesuai dengan kebutuhan mereka apa. Dan itu akan berbeda setiap anak ya. Ada anak yang mereka sukanya misalnya dibeliin buku. Ada anak yang mereka sukanya dibeliin mainan misalnya. Ada anak yang sukanya, nah itu jadi bisa aja beda-beda tergantung kesukaan mereka apa atau kebutuhan mereka apa. Jadi lebih baik ke arah sana daripada kita memberikan yang sifatnya memberikan materi yang sifatnya monoton gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan anak nih setiap hari udah dapat 10.000 uang jajan, gede banget ya kalau menurut saya. Kalau anak SD, anak TK dapat uang jajan 10.000, itu ketika dapat hadiah lihat 10.000 udah nggak asik lagi gitu ya, nggak berarti lagi setiap hari aku dapat ini kok. Jadi itu sifat reward harus begitu, harus suatu hal yang bukan suatu hal yang rutinitas gitu ya, hal yang memang menyenangkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka itu akan lebih baik. Jadi gitu ya. Kemudian tadi agar tidak menjadi kebiasaan anak, bentar. Atau disiplin karena ada rewardnya ya. Jadi reward itu sebetulnya itu sifatnya adalah motivasi eksternal ya, yang itu hanya untuk anak-anak ya. Anak-anak oke, kita kasih motivasi eksternal ya. Tapi tidak hanya itu, karena kita juga perlu berikan motivasi internal. Apa yang buat kamu senang, apa yang buat kamu bahagia, itu menjadi reward buat mereka. Kita tanamkan bahwa ketika kamu sampai kepada target yang kamu berikan, itu sudah bahagia, sudah reward buat mereka. Ketika mereka udah sampai nih, wah saya sampai nih kepada tujuan saya ini, itu ada reward. Dan ini kita tanamkan kepada mereka, kepada anak-anak kita. Ya, jadi bukan disiplin. Ketika kita berikan disiplin juga begitu. Kalau hanya kita memberikan kepada mereka motivasi yang sifatnya ekstrinsik, yang sifatnya dari luar, yang sifatnya adalah pemberian, itu akan jadi nggak berarti gitu ya, tanpa adanya motivasi intrinsik yang kita tanamkan. Jadi mereka tidak berpikir bahwa saya melakukan ini agar saya dapat hadiah, ya. Itu sebetulnya anak-anak baru. Semakin mereka dewasa, mereka berpikir, saya melakukan ini karena memang sebuah kebutuhan. Saya melakukan seperti ini karena memang saya akan mendapatkan apa. Di reward yang lebih makna puasa. Ketika kamu bertemu dengan puasa, ketika kamu bisa puasa sampai akhir misalnya, kamu akan ketemu sama Allah. Ya. Itu reward yang kita tanamkan kepada mereka. Jadi tidak hanya tadi melulu kepada benda, tapi juga yang sifatnya mental. Kamu ketemu sama Allah, mau nggak ketemu sama Allah? Yuk ketemu sama Allah, gimana kita puasa? Itu motivasi yang tertinggi akhirnya ke sana. Ya. Jadi tidak hanya materi. Gitu kali bahasa. Ya. Oke.
Seperti biasa saya lupa untuk unmute. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustazah, Bunda Wulan dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan saya betul-betul meresapi sekali gitu loh dari semua materi dan jawaban-jawaban dari Bunda Wulan, dan mudah-mudahan pula hal ini dirasakan oleh seluruh hadirin di kesempatan siang hari ini, dan kita betul-betul menjadi hambanya Allah yang siap dan tangguh untuk menghadapi Ramadan di tahun ini. Allah cukupkan rizki dan umur kita serta kesehatan kita sama-sama berjuang menghadapi Ramadan, sehingga Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terbaik untuk kita saat ini. Baik Ustazah, boleh mohon izin sebelum kita tutup majelis kita, kami mohon kesediaan untuk Bunda Wulan memimpin doa sehingga berkahan dan segala hal yang baik dapat kita likupi, dapat kita hadirkan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Gitu ya. Ini ada satu ungkapan ini sebelum ditutup ya. Ada ini luar biasa nih ya. Memang 2 tahun ini kita menghadapi Ramadan apa? Ramadan pandemi. Ini pertanyaannya Mbak, ini ungkapan ini bukan pertanyaan tapi ini bagus ya. Bahwa anak-anak terbiasa itikaf, kemudian menjadi kantor of museum, menyenangkan, itu memang luar biasa. Saya sendiri ngerasa sih waktu saya kecil itu dibawa keliling dari masjid ke masjid itu memang sangat menyenangkan ya. Tapi 2 tahun kemarin ditiadakan itikaf dan masjid dibuka dengan pembatasan karena pandemi, membuat anak-anak jadi lesu. Betul ya, berharap semoga dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dan bisa melakukan itikaf seperti tahun ini ya. Bisa tour of the musical lagi ya, amin ya. Ini bagus sekali ya Mbak Dian ya. Itu terutama sekali buat saya Ustazah, di mana masjid Kenapa? di sini itu terasa sekali buat saya di ujung timur Indonesia, yang masjid jumlahnya masih sangat terbatas. Gitu. Bentar ya. Di Manokwari masih terbatas ya, berarti ya ininya ya. Apa namanya? Masjidnya ya. Tapi suasananya gimana, Mbak? Karena saya kebetulan di tempat tinggal saya banyak pendatang Ustazah. Jadi ya masih terasa sedikit lah vibes Ramadannya. Hanya kalau dibandingkan dengan kita yang mayoritas muslim masih sangat beda. Tapi itu ujian dan juga tantangan malah Ustazah. Gitu ya. Ya. Kita doa ya, saya disuruh doa ya. Ya, kita mulai dengan istighfar ya, ibu-ibu sekalian. Kita coba tundukkan hati kita, perasaan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wal afiyah al mujalalati wa difa'i ashami wal auni ala salati was siyami wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li ramadani wa sallamahu lana wa sallamahu minna hatta yahruju ramadana wa qad ghafarta lana wa rahmatuna wa afauta anna. Allahumma ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan kami dengan keadaan aman, iman, keselamatan, Islam sehat yang prima, kebal dari berbagai penyakit dan pertolongan untuk menjalankan salat, puasa, dan mampu membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Ya Allah, serahkanlah kami pada Ramadan dan serahkanlah Ramadan pada kami, ya Allah. Selamatkanlah Ramadan kami, ya Allah, hingga selesai bulan Ramadan. Sedangkan sehingga selesai bulan Ramadan sedang Engkau mengampuni kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami di bulan Ramadan, ya Allah, dan ampunilah segala dosa kami. Allahumma balikana firajikan wa syukan balikna Ramadan taghfir wa warhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Turut mengaminkan doa dari Bunda Wulan sebagaimana doa yang tadi. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan Allah merestui kesehatan kita, Allah memberikan kita keberkahan dan segala halnya, sehingga kita memang betul-betul siap untuk menghadapi Ramadan yang sebentar lagi akan kita datang, yang akan kita temui. Mudah-mudahan Ramadan tidak hanya berlalu begitu saja, karena terlalu sayang jika materi terbuang untuk sekadar belanja. Jika waktu habis dirasa dan kesibukan unfaedah yang justru menjadi raja, maka mari telisik ulang apa yang sudah kita puja. Benarkah surga adalah tujuan yang kita patri dengan baja? Atau justru drama Korea tempat kita bermanja? Anak-anak dan keluarga adalah investasi hingga nanti, bukan sekadar mendidik untuk menjadi anak penuh bakti, menyibukkan mereka dengan aktivitas produktif, fisik, dan hayati, mengawal fitrah mereka agar dapat menjemput Syakila dengan sepenuh hati. Hadirin dan tamu undangan yang dilancarkan selalu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai kita di penghujung acara. Semoga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang dapat meningkatkan kualitas diri kita, menjadi ilmu yang berkah, baik kepada gurunda kita, Bunda Wulan Irodatiyah, maupun kita yang mendengarkannya dengan seksama. Teriring doa, semoga kita senantiasa diberikan kelapangan rizki, kesehatan yang prima, dan hati yang cukup lapang serta ikhlas, dan mengizinkan diri kita untuk dapat memberikan suguhan terbaik kepada sang tamu mulia bernama Ramadan. Mewakili panitia dan penyelenggara acara, izinkan saya sampaikan salam taksim dan salam cinta kami untuk keluarga di rumah. Insya Allah, di lain waktu kita bersua dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala tutur kata yang tiada berkenan. Semoga Allah satukan hati-hati kita dalam ikatan ukhuwah dan nikmat Islam yang tiada berkesudahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Manis senyum bidadari. Saya Puspa, izin undur diri. Teh poci pakai gula batu. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Jazakillah Umi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Senang banget tuh kamu Sasa di sini ya. Kembali Umi, saya juga senang sekali. Rindunya sedikit terobati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Umi. Ya, titip pesan buat tadi yang bertanya ya, nanti bisa hubungi panitia atau nanti dihubungi tadi sudah dicatat insya Allah ya nama-namanya oleh panitia ya.